La
الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nab'asyu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ummi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani kenyamanan, keberkahan, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dapat kita raih
kebahagiaan itu di dunia ini dapat kita dapatkan, dan di akhirat kelak mudah-mudahan juga mencerminkan satu keadaan yang membahagiakan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu bapak kita juga mendapatkan keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi Ibnu Ali Al-Hasani Al-Habsi di sebelah kiri saya, wa hormati Habib Mahdi Assegaf, salam Bib, alhamdulillah, wa ustazina dan guru kita, guru Tarmiji yang hadir pada malam ini, para guru-guru yang lain, para hadirin hadirat yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua panjang umur kita. Allahumma tawil umurana wasahih jasadana wasabit imanana wa ahsin amalana wa ilal khair qaribna wa min syarri abaidna wa ilal jannati qaribna. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengingatkan dua hal. Yang pertama adalah agar kita dapat hidup lurus dengan membuang angan-angan apapun juga selain daripada Allah, yaitu agar kita tetap teguh hati kita. Hidup ini tidak lain adalah ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengetahui makom kita masing-masing, kedudukan kita. Betul, hampir semua makom itu kita tidak bisa mengisinya secara sempurna, tetapi paling tidak kita mengetahui bagian-bagian itu sesuatu yang seharusnya ada pada diri kita. Kelemahan kita adalah dalam mengamalkan dan melaksanakan. Maka dengan harapan hidayah Allah lah kesempurnaan itu ada. Dengan ampunan Allah lah kesempurnaan itu insya Allah akan terjadi pada diri kita masing-masing, sehingga sampailah kita pada makom yang termulia dan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, ketahuilah kata Syekh, alaika bijikril mauti, hendaklah engkau mengingat kematian, mengingat kematianmu. Ingat-ingat saja dengan mati tidak penting. Yang penting itu maksudnya adalah mengisi kematianmu itu dengan apa. Apa itu kematian? Sebelum mengisi kita perlu tahu kematian itu apa saja. Insya Allah hari ini saya akan membacakan tentang rincian kematian itu, sebagian hal tentang alam arwah. Pertama adalah mengingat kematian. Wasani yang kedua, wasabru alal afati, belajar untuk bersabar. Segala hal berusaha menyelesaikannya dengan sabar. Yang pertama mengingat kematian, nanti kita bahas bagian itu. Yang kedua adalah as-sabru, sabar. Segala hal kita lakukan dengan sabar. Naik sepeda dengan sabar, naik sepeda motor, kendaraan dengan sabar, naik mobil dengan sabar, berjalan dengan sabar, berbicara kepada ibu bapak kita dengan sabar, berbicara kepada orang tua dengan sabar, berbicara dengan diri sendiri dengan sabar. Apalagi melakukan pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing dengan sabar. Mungkin berjualan dengan sabar, mungkin bertukangan, jadi tukang, sabar. Semuanya kita lakukan dengan sabar. Bisakah kita melakukan itu? Insya Allah bisa.
menghadapi penyakit dalam tubuh kita pun juga dengan sabar. Menghadapi godaan dunia pun kita dengan sabar. Tidak gerusuh-gerusah, tidak gelisah, tidak bimbang, sabar. Dengan keyakinan Allah akan menolong diri kita, dengan keyakinan Allah melindungi kita, dengan keyakinan Allah pasti maha lembut ajaran dan aturannya, sehingga kita dengan mudah menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup ini. Subhanallah. Maka sabar itu dapat kita raih dengan bermacam ragam. Salah satunya kita isi dengan suhudur rahmah kemarin, memandang segala sesuatu di sekeliling kita, kehidupan ini sebagai rahmat. Hujan rahmat, tangisan air mata kita juga adalah rahmat, rintisan hati kita ada rahmat. Hidup ini tidak lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarlah kita memahami itu. Kenapa perlu sabar? Karena tidak semua orang bisa memahami kehidupan ini sebagai rahmat. Maka perlu kita melakukannya dengan sabar. 2. Yang ketiga, watawakul atau tawakal. Yang ketiga kata saya, cobalah engkau hidup dengan tawakal Allahi aja wajala fi jami'il halati, di seluruh hidupmu. Rupanya orang yang di makom tadi, yang sabar tadi, karena sabar, akhirnya dia yang memasuki pintu yang ketiga, lorong yang ketiga, namanya adalah tawakal. Tawakul, apa itu tawakal? Tawakal itu berasal dari kata-kata wikalah. Wikalah itu artinya wakil, perwakilan, agensi. Kalau bahasa kita sekarang, agen, perwakilan. Apa itu perwakilan? Agensi. Perusahaan itu agensi kan? Perwakilan. Wakil itu saya menerjemahkan dalam konteks bahasa Imam Al-Ghazali. Anda mengirim surat melewati kantor pos. Kalau sekarang melewati WhatsApp. Nah, WhatsApp lah. Ngirim ke teman Anda melewati WhatsApp. Kalau Habib SMS Bipeh. Habib tidak tahu WhatsApp sih, Din. Apa SMS Biplah? Tahu Biplah? SMS. Nah, begitu Anda mengetik SMS, Assalamualaikum kata Anda. Anda tekan on atau send kalau di HP lah, send. Sud, masuk. Anda yakin apa yang Anda kirim itu sampai kepada yang bersangkutan. Melewati apa? Perwakilan Anda. 2 hal. Telepon Anda, handphone Anda, dan sambungan. Apa namanya? Sambungan Telkomsel mungkin namanya. Apalagi XL mungkin, Indosat mungkin. Anda yakin sampai. Apalagi sekarang ada tandanya lah, conteng 2 kah? Berarti sampai. Nah, orang seperti itu namanya bertawakal kepada handphone. Bertawakal kepada sambungan Telkom. Orang itu bertawakal namanya. Nah, yang dimaksud pembicaraan saya Abdul Qadir Jalani adalah bertawakal kepada Allah. Berarti mewakilkan segala hal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini apa aja? Hujan, bingung hamba, ya Allah, kalau hamba alihkan atau hamba tahan hujan ini dengan doa hamba, kalau hamba salah, bingung. Akhirnya hamba wakilkan urusan ini kepada kehendak Engkau. Itu namanya tawakal juga kepada Allah. Dalam hidup hari-hari kita punya hajat. Kita memperkirakan perhitungan diri kita. Misalnya kita ikut ujian sekolah atau ujian kelulusan atau mencari nafkah, berdagang.
kebetulan profesi jualan es di musim hujan. Nah, apa kabar? Perhitungan kita di musim hujan ini jualan es, Pipai, bisa buntung, bukan untung, Pipai, buntung bisa nih. Nah, maka menimbulkan hati yakin, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong. Sekarang hamba wakilkan semua ini kepada Engkau. Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu ucapannya. Yang kita bicarakan hati. Hati kita berkeyakinan segala hal ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jami'il halati, kata Syekh, di seluruh urusan kita. Kadang-kadang kita kan ada kekhawatiran hidup nih, meninggalkan rumah ke majelis taklim, istri gimana di rumah? Nah, takut, apalagi istrinya nggak usah turun gin banget. Nah, kasihan ulun sendiri. Tetap turun, serahkan perlindungannya kepada Allah. Lalu kita berkata di hati, la haula wala quwata illa billah. Ucapan itu adalah ucapan tawakal juga. Sehingga banyak di dalam agama kita istilah ucapan yang mengandung makna tawakal. Misalnya ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah aku berpegang kepada Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, dan kepadanya lah Allah lah aku wakilkan urusanku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lengkapnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu lengkap. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ujar Nabi SAW. Ini perkataan Nabiullah Ibrahim. Nabi SAW mengatakan, Ija kharaja min baitikum, bila engkau keluar dari rumahmu, pakul, maka ucapkanlah bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, bila kau keluar dari rumah, ucapkanlah kalimat itu, bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, bisakah kita melakukannya itu semua itu? Waktu memasang sepatu, bismillahi tawakkaltu Allah. Apalagi mau bercermin, doa bercermin tidak hafal lebih baik. Bismillahi tawakkaltu Allah. Mau naik kendaraan, tidak bisa bacaan naik kendaraan, bismillahi majroha wa mursaha. Tapi ingat, inti daripada bismillahi majroha wa mursaha itu adalah tawakal. Lalu kita baca bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Untuk apa kita baca semua itu? Untuk membiasakan jiwa kita agar kita di seluruh hal kehidupan ini mewakilkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi wakilkan aja semua. Nang pemain silat hendak beradu tanding main silat, bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada perampok mau merampok kita, perampoknya 10 orang, kita sendiri aja. Ayo, bacaan apa? Lari tidak bisa juga dihalanginya. Daripada lari, daripada mati kutu, harus melawan. Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Tambahi di hati, menangakan ulun. Nah, itu tambahi di hati apa kehendak. Kan itu sudah menyerahkan. Pertanyaannya kan timbul. Setelah engkau menyerahkan kepada Allah ini, mewakilkan kepada urusan apa? Jadi Allah nak apa, Ikam? Mau apa kamu? Ya kan gitu tuh. Bahasanya mau menang. Hah? Diri belum masuk ujian kalau pemuda, ujian apa, PNS, mau masuk jadi PNS.
tidak tahu bacaan yang lain, udah sempat bertanya dengan guru, lalu ingat bacaan Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Di dalam hati jadi akan belum. Jadi napa gitu kan? Jadi PNS. Mau melamar Juleha, nice. Nang sudah begini jangan lagi dipakai. Lah, nah, Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa subhanallah. Indah sekali kalau kita membiasakan itu. Dan itulah bagian daripada langkah orang ma'rifah. Itulah kenapa jadi harus bertawakal itu. Nah, ini rahasianya. Wassurur lil makna asrarihi sirruhu, ialah makna rahasianya adalah bahwa kita menyadari segala sesuatu itu illa biiznillah, bisa terjadi hanya dengan izin Allah. Jadi tidak bisa kita dengan izin Allah. Ikhtiar ini bisa diakui, bisa tidak. Contoh, kita puasa seharian tidak minum dan tidak makan. Kalau dipikir-pikir tidak mampu kita, tapi setelah dijalani bisa biiznillah. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang tidak puasa, malah kehausan sih Din. Ya lah, nang puasa tenang-tenang aja, kenapa? Masya Allah, biiznillah, dengan izin Allah itu yang terjadi. Kenapa? Karena Allah menghargai niat seseorang itu. Nah, penting ini apa aja, rezeki, mencari rezeki, tidak ada bisa keahlian, tidak ada bisa apa-apa. Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, jerseh. Maka apabila ijatamat laka hajihi salasu khisalin ja'akal malak bijikril mauti yasahu juhduka. Bila sempurna engkau mengamalkan 3 hal ini, bijikril maut, mengingat mati, yang kedua sabar di setiap keadaan, kemudian menambahkan lagi tawakalmu kepada Allah di seluruh kegiatan-kegiatanmu itu, maka ja'akal malak, datanglah malaikat kepadamu. Nah, datang malaikat kepada kita, akan datang malaikat kepada kita membisikkan kepada kita keyakinan yang di dalam Al-Quran itu disebut qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalul malaikah alla taqafu wa la tahjanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Allahu Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah, lalu dia beraksi dengan itu, yaitu menyadari dirinya akan mati, pasti mati, menemui kematian. 2, dia bertawakal kepada Allah. 3, dia sabar atas segala hal yang dilewatinya. Maka malaikat datang kepadanya itu memperteguh hatinya. Kamu jangan takut kepada apapun juga. Ayo, ala taqafu wala tahjanu. Bergembiralah, ajar malaikat. Janji Allah kepadamu akan memberikan surga kepada dirimu. Subhanallah. Itulah janji Tuhanmu kepadamu. Jadi hati kita kuat terus, teguh terus. Nanti kita akan memahami bagaimana keteguhan itu disampaikan oleh para malaikat. Maka malaikat juga datang kepadamu melihat yasahu juhduka, melihat bahwa engkau adalah sebagai orang mukmin yang sudah bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh menjadi hamba Allah. Kalau orang mukmin mengaku mukmin, mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia tidak bertawakal dalam hidup ini, lah ada apa ini? Ya kan? Beriman kepada Allah tapi tidak menyerahkan urusannya kepada Allah. Ada apa orang ini? Nah, subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat.
Saya tidak menyimpulkan dulu, tapi simpulkan sendiri. Mudah-mudahan menjadi kabar bijikril maut untuk kita mengingat kematian itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidi ya Aba